Oke, baik Bapak Ibu, kita akan ada di dalam pelajaran-pelajaran di sini. Malam ini saya akan membagi sesuatu yang sangat-sangat praktis buat kita. Nanti besok saya akan membagikan hal yang mungkin jauh sedikit lebih berat dari sekedar praktis. Besok saya berencana mengajak kita untuk belajar Alkitab, bagaimana sih teknik tafsir Alkitab supaya tidak salah, ya. Nah, nanti kalau misalnya besok ada 2 session, kita lihat cukup waktu atau tidak, ya. Dan kita perlu penyegaran karena walaupun kita hamba Tuhan sudah melayani sekian lama tahun, ada banyak perkembangan yang terjadi, ya. Kita seringkali tidak update, ya. Ada pendeta-pendeta yang dulu sudah sekolah teologi tahun 1970, tapi sekarang 2005 situasinya sudah lain, tantangannya sudah lain, kita perlu update, ya. Jadi besok pagi kita coba belajar. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan satu materi, yaitu spiritualitas hamba di dalam pelayanan Kristen. Nah, kita semua sebagai orang Kristen itu kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan salah satu godaan terbesar dari semua orang yang melayani Tuhan adalah keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dipuji. Padahal esensi pelayanan itu tidak seperti itu. Kita semua tentu tahu bahwa pelayanan bukan soal jalan meninggikan diri, tapi kesempatan untuk merendahkan diri dan memuliakan Tuhan yang kita layani. Dan kerendahan hati itu menjadi salah satu faktor penting di dalam pelayanan, karena Yesus sendiri berkata bahwa siapa yang mau jadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Nah, dan Kristus sendiri telah memberikan contoh bahwa di dalam melayani, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, nah karena itulah maka hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang spiritualitas hamba ini. Dan ini tema yang luas, tapi saya ingin mengecilkannya dengan fokus kepada apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus ini adalah rasul yang sangat hebat. Bahkan saudara lihatlah bahwa mayoritas kitab Perjanjian Baru justru ditulis oleh Paulus. Petrus sangat dikenal dan kelihatannya menjadi salah satu murid utama dari Yesus. Tapi dia hanya menulis berapa? Ya, lalu ada juga yang mengatakan bahwa Injil Markus itu adalah Petrus di balik itu. Makanya Injil Markus itu juga sering disebut sebagai The Gospel of Peter, Injilnya Petrus. Rasul Yohanes itu yang menulis surat Yohanes, menulis Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Rasul Matius ya tulis Injil Matius. Markus bukan rasul, Lukas bukan rasul, ya. Nah, dan rasul-rasul yang lain, Thomas, ya Bartolomeus dan lain-lain, Yakobus dan lain-lain, itu tidak menulis kitab. Tapi Paulus ini orang yang Tuhan pakai untuk bisa menulis begitu banyak kitab. Dan dari kitab-kitab itu ada banyak yang bersifat doktrinal. Sehingga kita bisa lihat bahwa fondasi iman Kristen itu sebenarnya Tuhan pakai Rasul Paulus untuk meletakkan fondasi. Sehingga konsep-konsep teologi Kristen itu sebenarnya kita temukan di dalam surat-surat Paulus. Memang ada surat-surat yang lain, surat-surat umum seperti surat Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas. Tapi surat-surat umum itu biasanya lebih banyak menekankan hal praktis. Tapi kalau surat Paulus, praktisnya belakangan, doktrinnya di depan. Misalnya surat Roma, itu Roma pasal 1 sampai 11, semua doktrin. Nanti masuk pasal 12 sampai 16 baru dia kasih praktisnya. Ya, nah Rasul Paulus juga rasul yang paling banyak dirikan gereja, rasul yang paling banyak berdoa bagi jemaat, rasul yang paling banyak menderita. Tapi
satu hal yang penting adalah dia adalah rasul yang sangat rendah hati, punya hati hamba. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Tapi kesimpulan kita dari membaca seluruh tulisan dia, kita menyimpulkan dia orang yang rendah hati. Itulah paradoks dari kerendahan hati. Karena paradoksnya adalah rendah hati itu begitu unik sampai kalau saudara rasa diri orang rendah hati, pada saat itu saudara sudah tidak rendah hati lagi. Saya ini orang rendah hati loh. Pada waktu itu saudara sudah tidak rendah hati lagi. Ada sebuah gereja mau ulang tahun, panitianya bikin acara secara diam-diam menilai jemaat paling rendah hati. Dari diam-diam mereka mulai nilai majelis, ya semua aktivis gereja, WL, pemusik semua sampai guru sekolah minggu. Siapa jemaat paling rendah hati? Akhirnya tibalah pada hari H, lalu pada dia umumkan yang menjadi juara pertama jemaat paling rendah hati adalah Bapak Andi. Silakan maju, lalu dikasih krans di bunga kalung itu ya, jemaat paling rendah. Senang sekali pagi. Acara ulang tahun selesai. Minggu depan kebaktian seperti biasa. Semua orang datang ke gereja biasa, tapi Pak Andi datang. Itu kalung belum lepas. Dia tetap bawa jemaat paling rendah. Rupanya dia menyombongkan kerendahan hatinya. Jadi ketika orang merasa saya ini rendah hati loh, biasanya dia sudah tidak rendah hati lagi. Itulah paradoks dari kerendahan hati, ya. Nah, karena itu Paulus tidak pernah bicara bahwa saya ini orang yang rendah. Tapi kita menyimpulkan semua dan ada banyak data di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Paulus itu memang orang dengan hati hamba. Dan inilah yang kita mau belajar malam ini soal spiritualitas hamba. Ya, ini penting karena ada banyak orang melayani Tuhan sekarang tapi lupa bahwa dirinya hamba. Ya. Nah, saya mau mendasarkan pembahasan ini hari ini di Filipi pasal 1 sampai 6. Ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penyidik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan dari bagian ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa Paulus ini orang yang rendah hati. Ya, dari mana? Dari fakta apa? Mari kita lihat beberapa fakta. Pertama, Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Lihat di ayat 1 itu ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Paulus ini menyebut dirinya sebagai hamba dari Kristus Yesus. Paulus ini seorang rasul, tapi alih-alih memilih menyebut dirinya rasul, dia menyebut dirinya hamba. Memang di surat-surat yang lain Paulus kadang-kadang dia bicara dari Paulus rasul Yesus Kristus. Mengapa dia ngomong rasul? Karena waktu itu kerasulannya sedang dipersoalkan. Kalau kerasulannya dipersoalkan, maka dia menegaskan dari Paulus rasul Yesus Kristus. Tapi kalau tidak ada persoalan yang kerasulannya, dia lebih memilih menyebut dirinya hamba ketimbang rasul. Dan saudara-saudara, kata hamba di sini bahasa Yunaninya doulos, bahasa asli Alkitab. Doulos itu sebenarnya kalau diterjemahkan hamba itu maknanya masih tidak terlalu kuat. Yang lebih kuat itu adalah budak. Meskipun demikian, dalam penggunaan waktu itu, doulos itu lebih rendah lagi dengan budak yang kita kenal sekarang. Misalnya zaman-zaman kerajaan Majapahit ada budak, ya, atau kerajaan-kerajaan di Indonesia ada budak. Tapi doulos itu jauh lebih rendah dari budak. Saudara-saudara, di dalam penggunaan Yunani Romawi terhadap budak itu
budak itu dikategorikan sebagai barang. Ya, kemarin saya di gereja saya khotbah soal air bah, ya. Lalu bersoal kan kira-kira bateranmu itu ukuran berapa sih? Ya, lalu kira-kira kalau binatang-binatang semua masuk cukup tidak? Ya, lalu saya mengadakan hitung-hitungan dan segala macam. Lalu saya harus menerjemahkan kata min dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dari semua jenis. Lalu saya harus menghubungkannya dengan ilmu biologi, di mana ada kerajaan binatang. Di dalam kerajaan binatang itu lalu ada filumnya, lalu ada kelasnya, ada ordonya. Dan menarik adalah bahwa dalam ilmu biologi kera sama manusia itu dijadikan sebagai satu ordo. Ya, nah kita ordo primata bersama itu. Jadi memang kita tidak setuju, tapi secara ilmiah itu dikategorikan semacam itu. Nah, di dalam kalau kita lihat sebenarnya budak itu kan seorang manusia. Tapi di dalam penggunaan Yunani Romawi, budak itu tidak dikategorikan manusia. Budak itu dikategorikan barang. Nah, jadi sebenarnya budak dengan meja itu sama-sama barang. Lalu apa perbedaan antara meja dengan budak? Perbedaannya, meja itu barang yang tidak bernapas, sementara budak itu barang yang bernapas. Ya, hanya bedanya hanya karena dia napas, tapi sebenarnya dia itu tergolong kepada barang. Dan itu menunjukkan suatu status yang begitu rendah pada masa itu, ya. Nah, coba lihat kata-kata dari William Hendrickson. Dia bilang begini, kata doulos menggambarkan seseorang yang sepenuhnya milik tuannya, yang tidak memiliki kehendak sendiri dan hidupnya sepenuhnya diatur oleh kehendak Tuhan. Itu doulos. Tuhan Yesus pernah gambarkan tentang kondisi doulos ini dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10, ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya akan berkata pada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layani aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah dia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan padanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan padamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di situ kami adalah hamba yang tidak berguna, padahal dia karyawannya. Tapi dia harus menganggap dirinya tidak berguna. Adakah Tuhan yang berterima kasih kepada hambanya? Dengan kata lain, hamba itu tidak layak mendapatkan ucapan terima kasih. Betapa rendahnya seorang budak pada waktu itu. Zaman dulu waktu perbudakan, bahkan saudara, 50% warga Romawi pada masa ketika surat Roma ditulis itu 50% warganya budak. Ya, karena itu bicara soal doulos itu mereka sangat-sangat paham. Pada waktu itu ada pasar budak, ya, maka ada bisnismen dalam dunia budak. Jadi, ya boleh beli dari kampung mana yang kurus-kurus gitu ya, lalu dikasih makan, dikasih cas bagus, badannya sudah bagus, baru mulai dikasih ke pasar budak. Ini saya kan? Bukan. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, maka lalu bagaimana kalau sampai ada tuan yang bikin salah kepada budaknya? Ada budak yang bikin salah pada tuannya. Kalau sampai terjadi begitu, maka seorang tuan itu bisa memotong kaki budak, potong tangannya, paling tinggi salibkan si budak, ya, salibkan si budak. Nah, coba lihat kata-kata dari William Barclay. Budak bukanlah seorang pribadi. Dia hanya sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Dia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk kerja berat. Misalnya mempekerjakan di ladang dengan dirantai, atau kerja paksa di pabrik. Atau dia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk, atau gada. Dia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian, atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat dibela lagi,
ia dapat menyalibkan mereka. Maksudnya tadi apa? Kasih tanda di dahinya. Begini, kalau ada budak yang mencuri pada waktu itu, kalau tuannya tidak menyalibkan dia, maka tuan-tuannya biasa kasih tanda V, pakai huruf V di jidatnya ini, ya. Pakai V, pakai apa? Pakai besi panas yang bikin huruf V, lalu kasih bara api. Setelah itu baru ditempelkan di sini, jadi melekat. Sama seperti kamu orang cap sapi itu ya, atau kerbau. Itu cap seperti ini. V itu apa? Fugitivus dalam bahasa Latin yang artinya pencuri. Jadi kira-kira kalau ada koruptor di desa kasih K. Kemana-mana orang tahu ini koruptor. Makanya saudara lihat, ada seorang budak yang namanya Onesimus, tuannya Filemon. Lalu dia curi uangnya Filemon, dia takut, dia lari. Nah, dia lari masuk penjara, ditangkap masuk penjara. Waktu dia masuk penjara ada Paulus di sana. Lalu Paulus injili si Filemon, si Onesimus itu. Lalu Paulus utus kembali Onesimus, kembali kepada bosmu Filemon. Bapak, tapi nanti kalau dia tangkap saya, selipkan saya bagaimana? Paulus bilang jangan takut, itu teman saya. Kamu keluar dari penjara, bawa surat dari saya. Ya, itu surat Filemon. Itu latar belakangnya begitu. Ya, karena kalau tidak lari bisa disalibkan. Nah, konteks pada waktu itu seperti itu. Nah, jadi tuan ini berhak bikin apa saja pada budak. Yang namanya HAM, hak asasi manusia itu tidak ada pada budak. Saudara, Tuhan Yesus pernah bicara bahwa ada 3 kelompok orang yang tidak kawin. Lihat di Matius 16. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, karena kerajaan surga. Jadi ada 3 orang yang tidak kawin. Pertama, yang lahir demikian, artinya cacat secara seksual. Yang ketiga adalah yang membuat dirinya demikian karena kerajaan Allah. Dia pikir daripada kawin, urus istri, anak, ya nanti pekerjaan pelayanan terbengkalai, mending tidak kawin saja. Ya, maka dia pilih tidak kawin. Tapi yang kedua ini, dijadikan demikian oleh orang lain. Berarti ada orang lain yang bikin dia tidak bisa kawin. Siapa yang bikin dia tidak bisa kawin? Ini bicara tentang apa? Tentang budak-budak. Karena rata-rata tuan-tuan pada waktu itu punya istri banyak, gundik banyak. Nah, misalnya kalau saya punya gundik, tuan punya gundik 100, saya ada asrama putrinya, taruh itu gundik-gundik di situ. Tapi harus ada penjaganya. Penjaganya itu adalah budak. Maka saya pilih saudara sebagai penjaga asrama putri. Lalu saya bepergian, saya khawatir jangan-jangan saudara jadi pagar makan tanaman. Jangan-jangan ini budak main gila sama gundik-gundik saya. Supaya aman, maka budaknya saya kebiri dulu. Alat kelaminnya dipotong supaya aman. Nah, gara-gara alat kelamin dipotong itulah mereka tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, budak yang telah dikebiri itulah yang namanya sida-sida. Ya, jadi kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, sida-sida dari Ethiopia itu pasti sudah dikebiri. Ya, jadi bayangkan bahwa seorang budak bahkan sampai dikebiri pun dia tidak boleh melawan. Ya, tidak boleh melawan. Barclay bercerita bahwa ada, kalau kita ini kan sore-sore ya duduk santai di situ menikmati hujan, kopi, pisang goreng ya sambil putar lagu kenangan ya. Sengaja aku datang ke Bogor. Tapi zaman dulu ada tuan-tuan yang sambil ngopi sore, dia diiringi oleh teriakan kesakitan para budak. Jadi kalau dia mau minum kopi begini, dia panggil budak satu tiara. Di sini kalau panggil albonya tolong campur dia untuk menemani minum kopi. Jadi begitu mengerikannya seorang budak, ya. Nah, maka seorang budak itu betul-betul dia habis harga dirinya. Dia tidak punya hak sedikit pun atas dirinya. Apa jadinya dia, apa nasib dia mati atau hidup, makan atau tidak, apapun semua tergantung Tuhan. Nah, dalam konteks semacam ini, Paulus berkata dari Paulus, budaknya, dulosnya Yesus Kristus. Artinya, dia menyebut dirinya sebagai budak dulosnya Yesus Kristus. Artinya dia mengaku bahwa sebagai seorang Paulus, saya
tidak punya kuasa apapun atas diri saya sendiri. Saya mau kemana, jadi apa, bikin apa, semua itu hanya tergantung Tuannya. Dan Tuannya itu adalah Kristus Yesus. Ya, Gordon Fee bilang begini, dengan menyebut dirinya hamba Kristus Yesus, Paulus menunjukkan bahwa otoritasnya bukan berasal dari kedudukannya sebagai rasul, tapi dari penyerahan yang total kepada Kristus sebagai Tuhan. Kenneth West, Doulos dalam konteks perjanjian baru tidak hanya menggambarkan status sosial, tapi juga komitmen spiritual yang mendalam. Ketika Paulus menyebut dirinya Doulos Kristus, dia mengekspresikan dedikasi penuh dan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Jadi kira-kira kalau saya mau menyebut diri saya hamba Kristus Yesus, itu kira-kira begini. Kehendak Tuhan laksanakan, utamakan kau benar, jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kaki. Jadikan aku sesukamu, jadi apa saja, mau jadi RWK, Satria, atau apapun. Nah, semuanya tergantung Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat kita ini semua ini disebut semuanya hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang karakter kita ini tidak menunjukkan kehambaan itu. Ada orang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, tapi bersikap seperti bos besar. Padahal hakikat kita, kemarin waktu saya bicara, kemarin saya khotbah acara wisuda sekolah teologi, saya bilang bahwa tidak peduli kamu S1 teologi, sarjana, kamu master teologi, sampai doktor profesor teologi sekalipun, tapi kamu itu hamba. Kamu itu hamba. Nah, kebanyakan di gereja ada orang-orang yang mau menjadi bos, apalagi kalau dia jadi donatur. Maka dia mau menjadi bos di dalam gereja, padahal kita bisa melihat bahwa ini adalah hamba, ya. Nah, maka waktu Paulus menyebut dirinya hamba, itu menunjukkan ketaatan mutlak. Tapi secara implisit dia mau mengatakan, karena saya hamba Kristus Yesus, maka saya bukan hamba manusia. Saya bukan hamba dosa. Saya bukan hamba uang. Karena hari ini orang menyebut diri hamba Tuhan, tapi sebenarnya dia hamba uang. Bahkan dalam pelayanan pun, dulu waktu saya masuk sekolah teologi pertama kali, tanggal 31 Agustus tahun 1965, saya ingat baik. Waktu saya masuk sekolah teologi, pas saya masuk terlambat, jadi orang datang dari Bogor langsung khotbah, ada khotbah, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu dia bahas satu kata, mari, inilah undangan dari pribadi terbesar. Ikutlah aku, jangan ikut pemimpin, jangan ikut gereja, jangan ikut aliran, jangan ikut denominasi, tapi ikut Kristus. Kamu akan kujadikan, yang menjadikan kamu itu aku, jangan menjadikan dirimu sendiri. Dan keempat, penjala manusia. Bukan penjala popularitas, bukan penjala uang. Saya ini keliling pelayanan kemana-mana, banyak kali orang minta saya pelayanan, permisi Pak, mau tanya, maaf, tarifnya berapa? Saya agak geli dengan pertanyaan semacam itu, ya. Dan bagi saya rasanya aneh kalau kita diminta untuk melayani tapi pakai tanya tarif berapa. Tapi setelah saya pikir, mungkinkah itu terjadi karena ada banyak pendeta yang memasang tarif waktu mau melayani. Kalau saudara ingat dulu ada satu tabloid namanya tabloid L'Oreal yang terbit mingguan. Salah satu edisinya itu judul besarnya pendeta pasang tarif. Lalu saya baca di sana ada cerita seorang majelis curhat. Majelisnya bilang begini, banyak gereja yang entah kenapa pendetanya tidak ada. Jadi tiap minggu majelis bagian cari-cari pendeta untuk khotbah. Satu kali mereka cari pendeta khotbah bagus sekali. Lalu bulan berikut majelis telepon, Pak Pendeta, jemaat sangat diberkati dengan pelayanan Bapak. Bisakah Bapak khotbah lagi? Lalu pendeta itu balas SMS, cari saja pendeta lain. Saya bukan pengkhotbah 500.000. Rupanya dia waktu khotbah dulu dikasih amplop 500.000. Tersinggung dia. Berapa banyak orang yang akhirnya melayaninya bukan melayani Tuhan lagi, tapi melayani perut mereka sendiri. Karena itu saudara, ini kalau saya datang di sini, Ibu
langsung dari ini di luar perencanaan, hanya datang saja. Tapi kalau ikut aturan resmi, harus kontak ke sekretaris saya. Kontak ke sekretaris saya, nanti sekretaris saya akan kasih tahu persyaratan mengundang pesta. Dan kalau saudara diberikan persyaratannya, salah satu persyaratannya adalah tidak ada kewajiban kasih duit. Itu persyaratan. Kalau mau kasih pun tidak ditentukan. Bahkan kalau ada gereja yang terlalu rindu melayani, tapi jujur tidak punya uang, saya bisa datang dengan biaya seperti itu. Yang penting jujur tidak punya uang. Apalagi sekarang saudara, sekarang ini ada profesi baru, bukan sekarang, sudah lama profesi baru, calon pengkhotbah. Jadi kalau saya lihat bapak khotbahnya bagus, tapi saya relasinya banyak, maka saya akan menawarkan bapak, ini khotbah bagus ini, bapak gereja terima. Ya, tapi bapak kita buat perjanjian 70-30. Nanti kalau bapak dapat amplop 1 juta, bapak 700 saya 300. Bahkan ada pendeta yang kepengen dicalon ini turunkan 50-50. Nah ini sudah menjadi hamba Tuhan tanpa sadar. Banyak orang melayani, tapi mereka lupa diri bahwa mereka hamba Kristus, lalu menjadi hamba Tuhan. Nah ini kita perlu jaga hati kita. Amin. Ya, memang kita perlu uang juga dalam pelayanan, tapi ini masalah motivasi. Karena action yang sama bisa didorong oleh motivasi yang berbeda. Sama-sama berbakti, tapi belum tentu alasan berbakti sama. Sama-sama melayani, belum tentu alasannya sama. Saya selalu tanya, pernahkah saudara lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Yang sama adalah sama-sama lari. Kucing lari, tikus lari. Tapi mau tahu bedanya, tanya, mengapa kucing lari, mengapa tikus lari? Apa tujuan kucing lari, apa tujuan tikus lari? Kucing lari karena lapar ingin makan, tikus lari karena takut dan ingin selamat. Berarti sama-sama lari, tapi satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Gitu? Maka jangan pikir semua pengkhotbah pasti sama-sama berkhotbah, tapi motifnya bagaimana? Sama-sama melihat dan motifnya bagaimana? Sama-sama berbakti tapi ya. Satu bapak pernah di tempat saya pernah di Kediri sana. Kebaktian jam 7 pagi, setengah 6 dia sudah sampai di gereja. Setiap minggu. Pikir luar biasa rajin amat si bapak. Satu kali saya tanya, bapak, kenapa kebaktiannya jam 7, setengah 6 bapak sudah sampai? Terlalu rindu kah sama rumah Tuhan? Tidak, bapak. Kenapa? Lebih baik saat saya datang gereja. Kenapa? Karena bapak pagi itu jam 5 itu, aduh, istri punya mulut itu. Ya. Ribut semua. Akhirnya daripada dengar pusing baik gereja. Seandainya istrinya tidak cerewet, bagaimana? Nah, bahkan di sini kita bisa lihat bahwa sadar bahwa kita ini hamba Kristus Yesus. Kita bukan hanya hamba, tapi hamba Kristus Yesus. Maka kita tidak boleh menjadi hamba yang lain dari Kristus Yesus. Jadi mau sebesar apapun kita, seterkenal apapun kita, sehebat apapun kita, sadar, ya, hamba Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini kasih ingat kita supaya kalau ada yang sudah rasa sudah agak lupa bahwa dirinya hamba, ini ingat kembali, ya. Sekarang yang kedua ini Paulus mensejajarkan diri dengan Timotius. Coba lihat Filipi 1. Dari Paulus dan Timotius. Ini kan surat kepada jemaat di Filipi. Kalau surat itu dari Paulus dan Timotius, logikanya yang nulis surat ini adalah Paulus dan Timotius. Kan mestinya begitu, ya. Tapi saudara-saudara, apakah Timotius memang ikut menulis surat ini? Tidak. Ya. Gerald Drone bilang begini, meskipun Timotius disebutkan dalam sebagai co-sender, rekan pengirim, ya, indikasi dalam surat ini jelas menunjukkan bahwa Paulus adalah penulis tunggal.
Penyebutan Timotius lebih merupakan penghormatan dan pengakuan akan partnership dalam pelayanan. Tahu dari mana bahwa Timotius tidak ikut menulis? Karena isi surat surat Filipi itu, nanti kita lihat ketika Paulus menyebut dirinya, dia menyebut dalam bentuk tunggal. Orang pertama tunggal, aku. Lihat contoh ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau seandainya Timotius ikut nulis, mestinya mereka bilang, kami mengucap syukur kepada Allah kami setiap kali kami mengingat kamu. Tapi pakai bentuk tunggal. Dan menariknya, bentuk tunggalnya Paulus itu waktu dia menyebut Timotius, dia menyebut Timotius sebagai orang ketiga tunggal. Coba lihat contoh pasal 2. Tapi dalam Tuhan Yesus, kuharap Paulus ya, segera mengirimkan Timotius kepadamu. Jadi Timotius disebutkan lain, supaya tenang juga hatiku oleh kabar hal ikwanmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh. Ayat 21. Sebab semua mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya dalam Timotius, pakai kata ganti bentuk 3, telah teruji dan bahwa dia menolong aku. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya, dialah. Maka Paulus menyebut Timotius sebagai dia, orang ketiga. Kalau begitu kesimpulannya adalah bahwa memang Timotius tidak ikut menulis surat Filipi. Kalau begitu perannya Timotius di sini apa? Mungkin Timotius juru tulisnya. Karena seringkali Paulus tidak menulis suratnya sendiri, ada sekretaris. Ya, saya kasih contoh, misalnya 1 Korintus 16, 21-24. Dengan tanganku, ini kepada jemaat Roma ya, 1 Korintus ya. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus, siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Artinya, yang ditulis oleh tangan Paulus itu cuma itu, bagian itu. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Nah, kalimat selanjutnya itu yang ditulis oleh Paulus. Berarti bagian lain tidak ditulis dengan tangan sendiri. Meskipun itu pikirannya atau kata-kata Paulus, tapi ditulis oleh orang lain. Kolose 4:18. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Berarti hanya salamnya saja yang dia tulis sendiri. 2 Tesalonika 3:17. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Dan nanti di Roma pasal 16. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Berarti Tertius ini sekretarisnya Paulus. Ada kemungkinan Timotius hanya jadi juru tulis saja, ya, atau seperti tadi masalah partnership. Tapi saudara, kalau Timotius memang bukan sumber bersama Paulus tentang surat ini menarik karena Paulus dari Paulus dan Timotius. Ya, mungkin seandainya saya yang nulis dari Dr. Israel dan Diaken Timotius, supaya saya kelihatan lebih serius dan lebih tinggi. Dari Rasul Paulus dan penginjil Timotius. Dia bisa saja menyebut segala macam jabatannya yang membuat dia lebih tinggi, tapi ternyata tidak. Dari Paulus dan Timotius, dia bikin saja, ya. Peter O'Brien bilang begini, dengan mensejajarkan dirinya dengan Timotius sebagai hamba-hamba Kristus Yesus, Paulus menunjukkan bahwa di hadapan Kristus tidak lagi ragu. Dalam status fundamental sebagai hamba, semua orang percaya terlepas dari posisi atau pengalaman mereka, itu hamba Kristus yang setara. Amin. Coba lihat ayat 1 kembali. Dari Paulus dan Timotius. Kenapa bisa setara? Karena ada sambungannya, hamba-hamba Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau saya ini siapa? Hamba. Saya lihat Pak Luis ini siapa? Hamba. Kalau begitu, ini hamba, itu hamba. Siapa lebih tinggi dari siapa? Kayaknya kedua setara. Walaupun beliau senior, ya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak makan asam garamnya, juga lebih umur. Nah, seringkali masalah dalam gereja itu adalah senioritas. Yang senior melihat yang junior. Kamu ini anak kemarin sore, kamu belum lahir saja saya sudah lagi di istora. Nah, seringkali jadi begitu kan. Akhirnya pelayanan jadi kacau karena yang tua-tua ini
merasa terlalu banyak pengalaman, terlalu senior, sampai akhirnya memandang yang junior itu sebagai tidak ada apa-apanya. Tapi kunci untuk melihat kita itu sejajar dengan orang lain adalah lihatlah kita sama-sama. Kalau saya lihat ke sana ada langit A, kalau ada gunung A, gunung B. Lalu saya bisa membandingkan gunung A dengan gunung B mana lebih tinggi. Oh, gunung A lebih tinggi, gunung B lebih rendah. Tapi kalau saya lihat antara gunung A, gunung B dibanding langit, oh langit lebih tinggi, maka gunung A dan gunung B lebih rendah. Perbedaan antara gunung A dan gunung B sudah tidak nampak ketika dibandingkan dengan langit. Nah, ini penting sekali. Seorang teolog dan pengubah masa lalu, Charles Haddon Spurgeon, dia bilang begini: ketika kita berdiri di hadapan kemuliaan Allah, semua perbedaan manusiawi menjadi tidak berarti. Raja dan pengemis, sarjana dan orang sederhana, semua adalah sama-sama orang berdosa yang membutuhkan kasih. Amin. Ya? Nah, karena itu hati hamba kita itu ditentukan dari kita melihat orang lain setara dengan kita, atau merasa diri lebih pintar, lebih hebat, lebih jago dari orang lain. Semua kita, ya, itu adalah hamba. Banyak masalah dalam gereja karena pertikaian dalam gereja. Kuncinya tidak melihat diri sebagai sesama hamba. Satu kali saya ke pasar melihat orang jual kepiting. Si bapak, si om itu jual kepiting taruh di ember, tapi embernya tidak tertutup. Jadi ini kepiting ini naik-naik mau keluar dari ember. Saya khawatir ini kosong itu. Lalu si om itu kepiting mau keluar. Lalu si om bilang, "Dek, mereka tidak akan bisa keluar kalau ada tahu jurus kepiting, ada tidak takut." Jurus kepiting apa? Kepiting itu punya jurus. Nanti kalau satu merayap hampir dulu, nanti yang dari bawah dua jatuh. Satu dua jatuh. Jadi mereka akan saling mengait supaya jatuh semua. Tidak ada yang bisa keluar. Oh, itu jurus kepiting ya? Iya deh. Dari situ saya tahu. Begitu ya. Kalau begitu saya bisa menemukan di dalam gereja pun ada banyak pakai jurus. Ya, di pelayanan juga ada banyak jurus kepitingnya. Wah, apalagi kalau mau pemilihan ketua sinode. Itu apa itu ya? Kepiting banyak keluar itu, jegal dan lain sebagainya. Ya, nah karena itulah, ya ini semua hamba Tuhan pasti senior. Tapi mungkin ada banyak juga hamba Tuhan lain juga yang junior kita. Kerendahan hati kita ditentukan bagaimana kita melakukan. Ya, karena ada banyak hal yang mungkin kita punya, tapi ada hal yang orang punya kita tidak punya. Ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Paulus menganggap hal-hal baik dalam diri orang Filipi sebagai pekerjaan Allah. Lihat ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya. Akan hal ini, hal apa? Akan hal ini, hal apa? Nah, ini ayat 6, maka harus mundur beberapa ayat untuk tahu. Sekarang lihat ke ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepadamu karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Persekutuanmu dalam berita Injil. Apa maksudnya persekutuanmu dalam berita Injil? Para penafsir mengatakan mungkin dua. Pertama, mereka akhirnya menjadi percaya pada Injil. Itu namanya bersekutu dengan berita Injil. Atau kedua, mereka jemaat yang rajin beritakan Injil. Bukan hanya percaya, tapi rajin. Manapun yang benar, ini jemaat yang bagus. Karena mereka bisa percaya. Dan sejalannya kita baca di Kisah Para Rasul, jemaat Filipi didirikan oleh Paulus. Mereka bertobat itu karena pemberitaan Paulus. Nah, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai, Allah yang memulai. Padahal yang memulai pekerjaan penginjilan di Filipi itu Paulus. Sebenarnya dia yang mulai, tapi dia sadar bahwa sebenarnya
Tuhan yang memulai, bukan saya. Ini bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah mengakui bahwa semua prestasi pelayanan itu bukan saya, tapi Tuhan. Ya? Moyer bilang begini, sikap syukur Paulus mencerminkan teologi yang sehat tentang kedaulatan Allah. Dia mengakui bahwa meskipun dia adalah instrumen yang Allah pakai, hasil akhirnya sebelumnya bergantung pada pekerjaan Allah sendiri. Seringkali kita tergoda ketika prestasi-prestasi pelayanan membuat kita merasa diri besar dan bangga. Saya ini berkorban dari kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA saya sudah KKR keliling kampung. Ya. Nah, pada waktu itu saya KKR dan pada zaman di mana KKR kalau kita altar-call dan ada kesan yang tampak bahwa kalau kamu bikin KKR lalu kamu altar-call banyak orang maju untuk kamu sukses dan urapan. Tapi kalau yang maju sedikit kamu kurang urapan. Jadi ada yang bilang sama saya begini, Esra, kalau kamu mau banyak orang maju di altar-call itu ada triknya. Kalau kamu hanya siapa mau percaya Tuhan hari ini, silakan maju. Nanti banyak yang tidak maju. Caranya jangan begitu. Siapa yang hari ini mau percaya Tuhan, angkat tangan di tempat saudara. Nah, dia pikir angkat tangan di tempat ya kan? Siapa yang punya masalah dan beban berat, semua itu punya masalah. Jadi angkat tangan di tempat, pasti mereka angkat. Nah, setelah mereka sudah angkat, kamu lihat sudah mulai banyak angkat. Habis itu baru bilang, yang sudah angkat tangan maju. Maka mereka pasti maju. Nah, maka akan kelihatan begitu banyak orang yang maju dalam kamu menjadi pemimpin luar biasa. Dan saya banyak terapkan itu. Tapi setelah itu saya bilang, aduh, kenapa? Memangnya kalau orang tidak maju, kenapa? Saya diundang KKR di satu tempat. Saya khotbah hari ketiga. Saya pergi ke sana, saya tanya, yang khotbah hari pertama siapa? Pendeta. Dia khotbahnya apa? Temanya. Inti atau polnya, siapa yang mau terima Yesus mau maju? Berapa yang maju? 200. Khotbah kedua siapa? Temanya apa? Altar call-nya, tantangannya apa? Sama. Siapa mau percaya Yesus? Berapa lagi yang maju? 200. Sama ya. Lalu hari ketiga saya lihat rata-ratanya kayaknya hanya orangnya kira-kira 200-250 orang, tapi maju 200. Saya juga khotbah yang sama, tantang orang terima Yesus. Yang mau terima Yesus maju. Kira-kira 200 orang maju. Tapi saya bilang begini, saya hanya mau berdoa dulu untuk orang yang mau terima Yesus, yang punya masalah sakit, penyakit, beban berat segala macam, dulu bebanmu. Kedua, yang sudah terima Yesus hari pertama, hari kedua, dulu kembali. Terima Yesus ulang-ulang bagaimana ya? Terima Yesus itu satu kali saja seumur hidup. Pembaharuan komitmen every day. Itu sama seperti Bapak Ibu kan? Habis nikah bertengkar, habis bertengkar nikah ulang lagi. Tidak. Memberkatan nikah itu satu kali saja, tapi membangun komitmen baru dengan suami istri itu terus. Setiap kali bertengkar bangun lagi komitmennya. Bukan tiap kali berdamai, pemberkatan, pemberkatan. Nah, Yesus masuk itu sekali dia berdiam dalam kita. Jadi kalau sudah terima Yesus, jangan terima lagi. Jadi yang sudah terima Yesus hari pertama, hari kedua, dari 10 tahun yang lalu, turun kembali. Hanya khusus bagi yang baru mau pertama kali terima Yesus saja. Tetap di tempat. Sisa 3. Ya sudah, saya bantu 3 orang itu buka hati terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Jadi saya juga sekarang tidak mau pusing berapa orang mau bangun. Kenapa? Saya sadar yang bikin tobat itu bukan saya. Karena kita cuma Allah. Injil pertama diberikan, Tuhan pakai siapa? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu. Dan kalau Tuhan mau bikin bertobat satu dunia ini, dia cukup muncul wajah di langit saja. Saulus yang begitu kejam bertobat dulu. Jadi sebenarnya Tuhan tidak butuh kita ya. Kalau hanya sekedar memenangkan, Tuhan tidak butuh kita. Tapi kalau sampai kita mau dilibatkan dalam pekerjaan, itu
menikah, mereka pilih artis siapa yang menyanyi. Akhirnya dipilihlah satu artis dari New Zealand. Lalu ketika ditanya berapa bayaranmu, dia bilang, apa? Bayaran? Bukankah dari seluruh artis di dunia saya yang dipilih itu sudah bayaran terbesar? Nah, bayangkan saudara bahwa kita ini dipilih sebagai duta, sebagai pengkhotbah kebenaran. Makanya ada orang bilang, jikalau Tuhan sudah memilih engkau jadi pengkhotbah, jangan merendahkan dirimu jadi raja. Artinya seorang pengkhotbah lebih tinggi nilainya dari raja. Kalau lebih tinggi dari raja, pasti lebih tinggi dari anggota dewan. Ini penghormatan besar yang Tuhan kasih. Karena apa? Karena tanpa kita pun juga Tuhan bisa. Tapi Tuhan mau pakai kita. Nah, karena itulah maka kita sadar semuanya karena Tuhan. Ya. Prinsip Paulus ini dalam 1 Korintus 3:6-7, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang bertumbuhan. Karena yang penting bukan yang menanam, yang menyiram, melainkan Allah yang berikan pertumbuhan. Leon Morris bilang, Paulus menunjukkan bahwa dalam pekerjaan Allah tidak ada tempat untuk kesombongan manusia. Setiap pelayan adalah instrumen di tangan Allah. Hasil sepenuhnya bergantung pada berkat Allah. Saudara, Paulus ini orang hebat, saya bilang ya. Dia dirikan gereja banyak, dia punya pemahaman doktrin bagus, dia gembala yang sangat punya hati gembala, dia menulis surat penyembahan. Tapi satu hari saudara, datang satu orang pengkhotbah hebat. Siapa? Apolos. Lihat kisah 18. Sementara itu datang ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Kenapa Alexandria disebut? Ini menunjukkan ini bukan orang sembarang. Ini orang Jerusalem, Alexandria. Alexandria itu sebuah kota kuno, dunia kuno, nomor 2 setelah Roma. Habis Roma, Alexandria. Alexandria ada di Mesir, didirikan oleh Alexander Agung. Menjadi kota pusat pendidikan kuno terbesar di sana. Saudara kalau kenal Alkitab Septuaginta, perjanjian lama yang ditranslate ke Yunani, itu dibuatnya di Alexandria. Para filsuf terkenal dari Alexandria, makanya misalnya ada Philo dari Alexandria, Bapak Gereja Clemens of Alexandria. Di Alexandria itu juga ada sekolah-sekolah teologi Yahudi terkenal pada waktu itu. Ya, nah si Apolos ini kalau dikatakan dia berasal dari Alexandria, ini sudah menunjukkan orang bukan orang sembarang. Kedua, dia seorang yang fasih berbicara, bicaranya fasih. Kata Yunani untuk fasih adalah logios. Jadi ini bukan hanya fasih tapi kronologis dan logis dalam berbicara. Dia mampu membangun argumen yang luar biasa. Fasih. Tapi dia sangat mahir dalam soal kitab suci. Sudah fasih, mahir lagi kitab suci. Ada orang yang fasih tapi tidak mahir. Ada orang yang mahir tapi tidak fasih. Gitu ya? Ada banyak dosen-dosen sekolah teologi yang mahir itu Alkitab, tapi suruh dia khotbah cukup orang banyak mengantuk. Ya. Dia mahir tapi dia tidak fasih. Tapi ada banyak pengkhotbah luar sana, fasih luar biasa. Tapi pengalihan Alkitabnya dangkal sekali. Ada yang fasih tidak mahir, ada yang mahir tidak fasih. Kalau ada 2 KKR yang sebelah sana pengkhotbahnya fasih tapi tidak mahir, yang KKR situ mahir tapi tidak fasih, sudah pilih aja yang mana? Ada yang fasih tidak mahir, ada yang mahir tidak fasih. Tapi ini Apolos ini dua-duanya fasih dan mahir. Nanti di bagian dengan teliti dia mengajar, dengan berani dia mengajar. Pasal 28 di depan muka umum dia membantah orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ini apologet juga luar biasa Apolos. Nah, tiba-tiba Apolos datang di Korintus dengan pengkhotbah macam Apolos, jemaat langsung terbelah bagi 2. Yang lain terlalu mengidolakan Apolos, maka kami dari golongan Apolos. Ya, tapi yang lain karena ingat jasa Paulus, kami dari Paulus. Yang lain ingat Petrus, kami dari Petrus. Maka masalah jemaat Korintus adalah perpecahan karena jemaat suka mengidolakan nama Tuhan. Ya. Nah, makanya harus tuh ngomong ya, yang penting itu bukan aku nih nanam, Apolos nyiram.
Aku tidak sehebat Apolos dalam menyiram. Apolos mungkin tidak hebat aku di dalam menanam. Tapi tidak, yang penting bukan yang menanam dan menyiram. Tapi kalau Tuhan nggak kasih pertumbuhan, mau apa? Ya, Donald Carson bilang begini, meskipun Apolos memiliki kemampuan retorika yang luar biasa dan pengetahuan kitab suci yang mendalam, Paulus tidak merasa terancam atau iri hati. Sebaliknya dia mengakui bahwa setiap pelayan memiliki peran berbeda dalam rencana. Tadi kan masalah senior dan junior ya. Sekarang persoalannya bagaimana kalau junior Anda lebih menarik dari Anda. Ya, Anda sebagai pengkhotbah senior, kalau ada berkhotbah jemaat kok kayaknya kurang datang ya, kurang antusias. Tapi ada anak kemarin baru lulus sekolah teologi 1 tahun, dia khotbahnya semua orang datang. Kira-kira bagaimana hati kita? Kita dengan mudahnya merasa tersaingi bukan? Tapi kalau kita punya hati aman, saya berkhotbah ada orang bertobat, ya, dia khotbah orang bertobat, bukan dia yang bikin tobat orang. Wah, dengan kesadaran begini kita tidak menjadi sombong kalau banyak orang bertobat lewat pelayanan kita, tapi kita juga tidak merasa rendah diri kalau orang tidak bertobat. Kan bukan saya, yang penting saya melayani, yang penting saya beritakan bertobat atau tidak bertobat bukan maksud saya. Seorang dosen saya pernah berkhotbah begini, ada 2 khotbah aneh di Alkitab, satu Nuh dan satu Yunus. Nuh itu 120 tahun berkhotbah, tapi tidak ada satu orang bertobat, hanya keluarganya saja. 120 tahun berkhotbah, tidak ada yang bertobat, hanya keluarga saja tidak bertobat. Tapi dia tidak mengeluh. Tapi Yunus itu 1 kali bertobat sebelum Niniwe bertobat. Tapi habis itu dia marah-marah sama Tuhan. Kita tidak harus mengharapkan hasil yang sama. Yang lain bilang begini, Petrus itu 1 kali khotbah dia dapat 3.000 jiwa. Tapi Stefanus 1 kali khotbah dapat 3.000 batu. Sampai mati kan? Dengan begitu hasil itu ya. Maka kita ini hamba, Tuhan kasih karunia kita masing-masing. Tak usah iri hati dengan karunia orang lain. Yang penting karunia kita yang kecil itu pakai dengan sungguh-sungguh. Ya. Waktu saya mahasiswa teologi dan sekolah teologi kami mewajibkan kami kuliah 10 semester. 1 semester harus menangkan 1 orang dari luar jadi Kristen, sudah dibaptis, lalu baru tes. Jadi kalau misalnya saya melayani sebagai mahasiswa di gereja Bapak, habis saya injili orang dan ini sudah dibaptis, baru Bapak dengan majelis gereja bikin surat konfirmasi. Benar Bapak mahasiswa bernama Esra telah memberitakan Injil dan telah memenangkan 1 orang ini dan telah dibaptis pada tanggal sekian, dokumentasi foto cap gereja. Baru gitu. Kalau tidak sampai 10 tidak wisuda. Ya. Maka kita mau tidak mau harus. Sampai dari 1 pelayanan saya berkunjung ke jemaat, ternyata ada pembantunya Muslim. Lalu saya bilang sama jemaat, boleh nggak sih injil dia? Jemaat saya silakan Pak. Akhirnya dia ke belakang, biarkan saya sama ibu ini. Tapi sebagai mahasiswa saya tahu saya harus menginjil, tapi saya takut luar biasa. Saya mau ngomong Yesus itu sungkan rasanya, aduh bagaimana caranya ngomong Yesus. Jadi saya mulai sengaja putar-putar bahasa panjang, cerita-cerita nanti mau cari celah masuk. Tapi saya putar sampai 2 jam, tidak berhasil masuk juga. Saya tidak berani ngomong nama Yesus sama sekali. Akhirnya saya bilang, ibu itu juga pulang. Tapi tidak apa-apa, minggu depan kan saya masih datang, saya praktek di situ. Maka minggu depan saya bilang, ini kali saya harus bicara Yesus. Kembali ketemu ngobrol panjang lebar 2 jam, nama Yesus tidak keluar sekalipun. Karena jadi takut lagi, ya tidak apa. Minggu berikut masih bisa, minggu berikut lagi kasus yang sama terjadi. Akhirnya saya bilang, ini kalau cerita terlalu panjang, ini nanti orang nanti ujung-ujungnya gagal. Lebih baik sekarang dia bisa cerita panjang-panjang. Itu the point saya. Lalu begitu saya datang, ibu saya mau tanya 1 pertanyaan. Ibu pernah dengar yang namanya Yesus? Pernah Mas. Siapa dia? Dia kan Tuhannya orang Kristen. Ya, tapi ibu tahu siapa dia, ceritanya bagaimana? Belum tahu Mas.
Lalu saya mulai cerita panjang lebar, panjang ceritanya. Sambil saya daging-daging mau tahu dia terima Yesus ini bagaimana, diterima atau tidak. Setelah panjang lebar, lalu saya tanya bagaimana ini saat yang paling menentukan. Apakah tidak? Terima Yesus. Lalu itu ibu tenang, diam kalau dia makan saya. Mas, saya kenapa Bu? Sebenarnya saya sudah tunggu dari 1 bulan. Saya ini sudah lama mau jadi orang Kristen, mau percaya, tapi Mas ngomongnya tidak pernah Yesus. Astaga, saya tahu begini, saya injak dia dari awal. Dari situ saya sadar, ternyata Tuhanlah yang mempertemukan dia. Saya ini hanya Allah. Jadi sebenarnya tanpa saya pun sebenarnya sudah mau itu, tapi Tuhan hanya mau pakai saya. Tinggal cerita saja. Dan hasil pertobatannya Tuhan aku. Terakhir, cerita terakhir saya sudah tutup. Sir William Costa, seorang pemimpin paduan suara semua alat-alat musik. Dia pimpin satu harmoni besar. Waktu dia angkat tangan, drum bunyi, semua alat-alat musik, gitar, piano, biola, semua bunyi bersama-sama. Begitu semua sudah bunyi, ada seorang peniup harmonika yang dia tiup-tiup harmonika, dia coba dengar harmonikanya. Lalu dia pikir, dia sendiri tidak bisa dengar ini suara harmonika. Nah saya sendiri tidak bisa mendengar suara harmonika saya, bagaimana orang lain dengar? Akhirnya dia pikir, lebih baik diam saja. Maka sementara musik yang lain ribut, ini harmonika diam. Begitu harmonika diam, tiba-tiba William Costa dari atasnya, stop! Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Di mana? Oh dia kaget. Saya sendiri tidak dengar bunyi harmonika saya. Tapi ternyata di hadapan bos di depan harmonika jelas. Begitu saya berhenti, dia tahu. Maka saya bilang, mulai sekarang mau bunyi atau tidak saya dengar atau tidak, pokoknya tidak coba. Karena saya yakin bahwa saya tidak dengar, tapi telinga berarti. Haleluya. Mungkin pelayanan saudara hanya kecil seperti harmonika saja, ya. Dan itu jangan bikin patah, tiup terus. Karena walaupun saudara tidak terlalu merasa dampaknya, tapi Tuhan sangat besar. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam tanya jawab. Silakan, ada yang mau memandu atau bagaimana? Boleh tanya dari materi, boleh dari luar materi, bebas. Tanya apa saja, saya pasti jawab. Walaupun jawabannya saya tidak tahu. Iya. Kalau ada pertanyaan, langsung ke depan saja atau di tempat duduk. Ada wireless? Oh ya, nanti ada petugas yang akan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu,